Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana penamaan dari alkana. Seperti yang kita ketahui minggu lalu, alkana adalah hidrokarbon alifatik yang ikatan sesama atom C-nya itu tunggal. Nah, untuk penamaan tata nama alkana ada dua jenis. Ada yang pertama rantai lurus dan rantai bercabang. Kita mulai dari rantai lurus juga. Untuk rantai lurus itu sangat gampang. Kalian hanya perlu memperhatikan deret homolognya. Yang sudah Ibu bagikan dulu di grup ya. Mulai dari kalau C-nya 1, hanya 4 itu namanya metana, kalau C-nya 2 etana, dan seterusnya. Nah, sekarang perhatikan contoh soal yang saya bagikan. Tuliskan nama yang tepat untuk, kita lihat soal nomor A. Caranya, yang kamu perlukan hanya hitung jumlah atom C-nya saja. 1, 2, 3, 4. Berarti kalau 4, lihat di deretnya yaitu butana. Nah, untuk namanya tinggal kasih awalan N strip butana, atau dibaca normal butana. Nah, sekarang untuk soal nomor 2 juga sama, tinggal hitung jumlah atom C-nya saja. 1, 2, 3, 4, 5. Lihat kalau C5 namanya pentana, berarti namanya adalah N strip pentana. Sekarang kita masuk ke rantai bercabang. Untuk rantai bercabang, ada beberapa aturan. Langkah pertama yaitu kamu tentukan dulu aturan pertama untuk rantai bercabang. Tentukan rantai utama yaitu rantai terpanjang. Kita ambil contoh soal nomor 1 yang A. Ini rantai utamanya adalah dari CH3 ke sini di sebelah kiri sampai ke kanan. Rantai utama tidak hanya lurus, maksudnya boleh lurus, boleh berbelok, dengan syarat dia harus rantai terpanjang. Kalau seandainya kamu bikin dari sini ke bawah, hitung jumlah atom C-nya 1, 2, 3, cuman 3. Sedangkan kalau lurus 1, 2, 3, 4. Mana lebih panjang? Yang lurus. Berarti rantai utamanya adalah yang lurus. Ini rantai utama. Langkah kedua, tentukan cabang-cabang di luar rantai utama. Jadi yang mana? Yang nggak ada dilingkari pada RU yang kita kasih tadi. Berarti yang ini, yaitu CH3. Nah, cabang ini gimana menentukannya, Bu? Cabang ini berdasarkan gugus alkil. Gugus alkil ini adalah alkana yang kehilangan satu atom H. Contohnya tadi kan kalau metana CH4, kalau alkilnya CH3 menjadi metana menjadi metil. Nah, kamu lihat cabangnya itu CH3, berarti ini adalah gugus metil. Oke, langkah selanjutnya, langkah yang ketiga, beri nomor pada atom C di rantai utama dimulai dari yang dekat ke cabang. Nah, ini kan ada cabang kiri dan ujung kiri dan kanan ya. Jadi kamu kasih nomornya dari yang dekat ke cabang. Cabangnya kan di sini, berarti yang lebih dekat adalah dari kiri. Jadi ini nomor 1, 2, 3, 4. Dan langkah yang terakhir, baru kita kasih nama dengan urutan nomor cabang dulu, kemudian nama cabang, kemudian nama rantai utama. Nah, maksudnya gimana? Nomor cabang, lihat, ini cabangnya metil di atom C nomor 2 yang sudah kita kasih tadi, berarti namanya adalah 2 strip nomor cabangnya. Nama cabangnya apa? Metil. Jadi 2 metil. Kemudian rantai utamanya. Ada berapa rantai utamanya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 atom C, lihat di sini. Kalau C4 adalah butana. Jadi namanya adalah 2 metil butana. Oke. Sekarang kita contohkan soal yang nomor B. Yang nomor B juga hampir sama. Tentukan dulu sesuai aturan tadi rantai utama, yaitu rantai terpanjang. Boleh kamu mulai dari bawah. Kalau dari bawah kan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dari kiri 1, 2, 3, 4, 5. Sama aja, terserah kamu. Jadi paling simpel ambil aja dari yang lurus. Ini adalah rantai utamanya. Ini rantai utama. Setelah itu apa lagi? Tentukan cabang-cabangnya di luar rantai utama, yaitu yang CH3 ini sama yang di bawah. CH3 apa tadi namanya di gugus alkil? Bisa kamu lihat lagi.
CH3 adalah namanya metil. Jadi ini ada metil, ini juga metil. Nah, langkah selanjutnya apa? Kasih nomor di rantai utama mulai dari yang dekat ke cabang. Kalau kita mulai dari kanan, 1, 2, 3, nomor 3 cabangnya. Kalau ini 1, 2, nomor 2. Jadi lebih baik mulai dari kiri karena lebih dekat ke cabang. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Langkah selanjutnya, sesuai aturan tadi, tulis nomor cabang. Nah, nomor cabangnya kan nomor 2 dan nomor 3. Kenapa? Karena dia sama-sama metil. Nah, kalau ketemu seperti ini yang harus kalian ingat, ada aturannya. Kalau cabangnya sama, tambahkan awalan di. Kalau 2 cabangnya sama, tri untuk 3, tetra untuk 4. Sekarang metilnya ada 2. Ada di nomor 2 dan nomor 3. Berarti penulisannya 2,3, nomor cabangnya 2 dan 3. Strip tambah awalan di, karena dia ada 2 yang sama metilnya, di metil. Terakhir, rantai utamanya lihat ada C5. Kalau C5 apa namanya? Pentana. Jadi 2,3 dimetil pentana. Oke, yang terakhir. Oke, untuk yang terakhir atau yang C, ini sama saja, kamu tentukan dulu rantai utamanya. Rantai utama itu rantai terpanjang. Oke, mohon maaf di sini ada yang kurang. Nah, kamu bisa mulai dari penentu rantai utama dulu. Kalau kita ambil lurus ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5 sama aja, terserah. Yang gampang lurus aja ya, biar lebih tidak ragu kamu. Nah, langkah selanjutnya jangan lupa tentukan, sudah ditentukan rantai utama, tentukan cabang-cabangnya. Ini ada C2H5 sama CH3. Perhatikan, ini cabangnya beda. Kalau cabang, kamu perhatikan lagi gugus alkil tadi. Nah, kalau CH3 namanya metil. Kalau C2H5 namanya etil. Nah, kalau seperti ini gimana Bu penamaannya? Sedikit berbeda, ada aturannya. Kalau cabangnya lebih dari satu macam, jika cabang lebih dari satu macam, tuliskan sesuai urutan abjad terlebih dahulu. Nah, jangan lupa tuliskan dulu penomoran. Kamu boleh mulai dari kanan atau kiri, tapi dengan syarat harus dekat ke cabang. Kalau kita mulai dari kanan, 1, 2, 3, nomor 3 cabangnya. Kalau mulai dari kiri, 1, 2, 3, nomor 3 cabangnya. Sedangkan kalau dari kanan, 1, 2, udah ada nomor 2. Jadi penomorannya dari kanan, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Tuliskan namanya. Ingat, kalau cabang lebih dari satu macam, tuliskan dulu sesuai abjad. Metil atau etil duluan sesuai abjad. Oke, benar etil. Jadi penamaannya adalah nomor cabangnya 3 strip etil, strip lagi 2 strip metil. Nah, rantai utamanya ada 5, lihat di sini 5 apa namanya? Pentana. Nah, cukup sekian. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti ditanyakan kembali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.